Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran satu arah ya. Tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, utamakan berdoa ya, lalu sarapan dan bekali belajarmu dengan alat dan bahan yang dibutuhkan selama pembelajaran. Yuk, mari kita berdoa dulu dalam memulai kegiatan. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beberapa waktu yang lalu kamu sudah mempelajari tentang materi pelajaran ya, mata pelajaran matematika tentang materi bangun data. Salah satunya adalah lingkaran ya Nak ya. Lingkaran. Di sana pun ada banyak bentuk dan jenis dari kegiatan di dalam bangun data lingkaran. Sudah dijelaskan juga beberapa waktu lalu sama Pak Bahri, mulai dari bagian-bagian lingkaran meliputi satu jari-jari, diameter, kemudian apotema, juring dan sebagainya ya. Kamu bisa mengetahui informasi tersebut dengan kami beri latihan. Kamu gambar bangun datarnya, lalu kamu tentukan bagian-bagiannya sampai dengan beberapa waktu lalu diberikan latihan soal. Sudah paham ya? Sudah mengerti bagian-bagian lingkaran? Ya. Kemudian setelah itu dibahas tentang rumus luas lingkaran yang meliputi lingkaran utuh, kemudian lingkaran dari berbagai bentuk dengan mencari tahu luas lingkarannya dari 3/4, setengah lingkaran, dan 1/4 lingkaran. Hari ini masih tentang lingkaran. Lingkaran yang akan kita bahas adalah materi rumus yang lainnya berkaitan dengan lingkaran. Beberapa hari yang lalu Pak Bari dan Bu Ira sudah memberikan latihan agar kamu bisa memahami, mencari tahu informasi tersebut lebih dahulu, baru kita akan jelaskan ya. Nah, hari ini kita bahas tentang keliling lingkaran. Coba perhatikan di papan tulismu. Keliling lingkaran. Di sini ada rumus ya. Tertulis 2 dikali Pi dikali R atau 2πr. Nah, biasanya kalian akan melihat, menjumpai, menemukan di beberapa latihan penulisannya seperti ini tanpa titik ya, 2πr. Nah, mungkin di antara siswa akan tidak biasanya kurang mengenali, kurang memahami apa sih arti ini, makanya dijelaskan, dijabarkan bahwa rumus dengan 2πr ini sama artinya dengan, nanti kamu cari tahunya dengan cara dikalikan 2 dikali Pi dikali R ya. Pi sendiri memiliki nilai 22/7 yang nanti digunakan apabila soal menggunakan angka kelipatan 7. 3,14 adalah menggunakan angka yang di luar kelipatan 7. Biasanya yang digunakan di dalam beberapa soal itu 10, 20. Nah, itu menggunakan 3,14 perkalian bilangan desimal ya. Perhatikan ya, walaupun kamu sudah latihan keliling lingkaran, ada baiknya dijelaskan dan agar informasi yang kamu dapatkan sesuai dengan apa yang diajarkan. Nih, di sini ada contoh soal berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran ini memiliki keterangan apa anak-anak? Ya, jari-jari. Memiliki keterangan jari-jari yaitu 14 cm. Kalau jari-jarinya 14 cm, kamu bisa nggak langsung menebak berapa diameternya? Ya, jari-jari bisa diketahui diameternya dengan cara mengalihkan 2 jari-jarinya. Jadi, mencari diameter sama dengan 2 dikali R. 2 kali 14, 28 cm. Diameternya adalah 28 cm. Tapi umumnya di dalam soal itu yang diketahui adalah jari-jari. Jadi lebih mudah. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. 2 kali Pi kali R. Karena angka yang terdapat di dalam jari-jari merupakan kelipatan 7,
14, maka yang digunakan pi-nya adalah 22/7. Dikalikan dulu bagi 7 boleh, ya. Atau yang lebih sederhananya kamu bagi dulu berdasarkan angka yang bisa dibagi. Contoh 22 dibagi 22 dikali 2 bisa langsung 44. 4 dikali 14 boleh dibagi 7 silahkan. Atau yang lebih sederhana 14 dibagi 7. Bisa nggak 14 dibagi 7? Bisa. Sisa 2 dan 7-nya habis ya, sisa 1. Jadi tidak ada lagi yang dibagi karena sudah habis dibagi dengan 14. Sehingga bersisa 2 dikali 22 dikali 2, 44 dikali 2, hasilnya 88 cm. Mencari keliling tanpa menggunakan pangkat di dalam satuan panjangnya ya nak ya, perlu diperhatikan. Kalau mencari luas harus ada pangkatnya. Pangkatnya pangkat persegi atau pangkat 2 ya. Nah, di dalam keliling lingkaran, di dalam luas lingkaran, biasanya di dalam soal itu yang diketahui jari-jari atau diameter. Sekarang yuk kita lihat rumus perubahan lainnya. Apabila, kita geser yuk. Apabila di dalam sebuah soal cerita ternyata yang ditanyakan adalah jari-jarinya. Wow, bagaimana caranya ya? Dan yang hanya diketahui adalah keliling atau luasnya saja. Jangan risau, ada rumus perubahannya, rumus turunannya. Kamu pun bisa bekali belajar kamu di buku paket di buku paket matematika yang sudah sekolah berikan pada halaman 80 sampai dengan ke belakang 84 ya. Kamu baca-baca itu bukunya, dikasih sama sekolah, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Coba cek. Nah, di sini yang ditanya jari-jari, sedangkan yang diketahui keliling. Tidak perlu panik ya. Ini ada rumusnya. Ini ada rumusnya dan sebenarnya tertera di buku paket ya. Hanya biasanya anak-anak tidak mau tuh membaca dengan cermat ya. Untuk sekarang harus kamu baca dengan cermat. Jari-jari ya yang ditanyakan, bagaimana mencarinya? Dengan cara keliling dibagi 2 dikali pi, atau biasanya ditulis di dalam rumus perubahan itu K per 2 pi. Ini sama artinya dengan 2 dikali pi. Pi berapa nilainya nak? 22/7 atau 3,14. Jadi kelilingnya masukkan nilainya. Misalkan di sini kelilingnya 88. Kamu belum tahu nih jari-jarinya 14, berarti kelilingnya 88 dibagi 2 dikali 22/7 ya nak ya. Kemudian lanjut, apabila luas lingkaran yang diketahui ya, sedangkan jari-jarinya yang ditanyakan, maka rumus perubahannya lebih sederhana dibandingkan ketika diketahui keliling. Jari-jari sama dengan luas lingkaran dibagi pi. Jari-jari sama dengan luas lingkaran dibagi pi. Kalau luas lingkarannya 314 dibagi 314 itu bisa merupakan kelipatan 7 juga. Berarti langsung 314 dibagi 22/7. Nih cara membaginya juga kamu harus tahu. Sebenarnya ada langkah-langkah kerjanya. Ya, di buku tulis di buku paketmu udah ada langkah-langkah kerjanya, tapi tidak apa-apa, Ibu jelaskan sedikit. Luasnya 314. Ya. Mau cari jari-jarinya. Berapa jari-jarinya jika luasnya 314? Pi-nya 22/7. Nah, ini kan kamu bingung nih. Kok pernya ada 2, Bu Ira? Gimana caranya? Kita sederhanakan dulu agar kamu lebih paham. Ibu Ira hapus ya. 314 sama artinya dengan, nih seperti ini menulisnya, 22/7. Nah, agar menyederhanakannya, menyelesaikannya lebih mudah, 314 kamu
jadikan pecahan, yaitu 314 per 1 dibagi 22 per 7. Udah selesai? Belum. Sekarang berarti bentuknya merupakan pembagian pecahan. Apa yang harus kita lakukan kalau pembagian pecahan? Benar, pecahan yang kedua posisinya dibalik. Maka jadinya 314 per 1 tidak berubah ya, pecahan yang pertama ya, dikali 7 per 22 sama dengan titik. 314 dikali 7 dibagi 22. Bisa nak? Ya, Ibu yakin kamu bisa mengerjakan soal yang berkaitan dengan rumus perubahan lingkaran. Nanti dengarkan, latihannya bisa kamu kerjakan di buku tulis matematika, buku latihan matematika. Latihannya pada halaman 82-83 ada soal dari nomor 1 sampai 4. Bu, soalnya ditulis ulang nggak? Ditulis. Cuma 4 soal, gambar-gambar ya. Menggunakan cara, terus tata aturannya diberlakukan, diketahui, ditanya, jawab ya. Hari ini Ibu selesaikan dulu. Bu, hari ini nggak ada pembelajaran tema, tidak? Matematika full lingkaran dulu ya, karena memang sudah banyak itu latihannya. Selamat belajar, semoga kamu bisa memahami setiap soal, baca dengan teliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.